warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Meru'ah mulai. Meru'ah selesai. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita absen terlebih dahulu ya. Siapa anak-anak yang hari ini tidak masuk? Oh, Anda, kenapa Anda tidak masuk? Oh, sakit. Oke, semuanya lengkap ya, hanya satu yang tidak masuk. Nah, baiklah, hari ini kita akan membahas tentang bab 12, yaitu menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Pergaulan bebas yang dimaksud di bab ini adalah pergaulan yang tidak dibatasi oleh agama. Salah satu contoh pergaulan yang dimaksud di sini adalah zina. Nah, zina pengertiannya itu sendiri yaitu berasal dari kata zaigan atau yasni, yang artinya yaitu suatu hubungan layaknya suami istri tanpa suatu ikatan yang sah menurut agama syariat Islam. Yang kedua yaitu zina dibagi menjadi dua. Nah, yang pertama zina ghairu muhsan dan zina muhsan. Zina muhsan yaitu zina yang dilakukan oleh seseorang yang telah menikah dan hukumannya atau ganjarannya itu dirajam atau dilempari batu hingga mati. Kemudian yang kedua yaitu zina ghairu muhsan atau zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum menikah dan hukumannya yaitu dengan dicambuk selama 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Baik anak-anak, di sini ibu akan menjelaskan tentang hukuman bagi pezina dan hukuman bagi orang yang menuduh zina. Nah, yang pertama yaitu hukuman bagi pezina. Zina sudah jelas haram hukumnya, dan dalam hukum Islam zina dikategorikan sebagai perbuatan kriminal atau tindak pidana, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut akan mendapatkan hukuman atau sanksi. Dan adapun hukuman yang diberikan kepada pelaku zina ini, yang pertama yaitu akan mendapatkan dera atau pukulan sebanyak 100 kali. Dan yang kedua yaitu akan dirajam sampai meninggal. Nah, hukuman rajam ini dilakukan dengan cara pelaku dimasukkan ke dalam tanah hingga mencapai dada atau lehernya, dan setelah itu akan dilempari batu sampai meninggal. Selanjutnya yaitu hukuman bagi orang yang menuduh zina. Nah, ini sangat berat hukumannya, maka Islam menentukan beberapa syarat tentang terlaksananya hukuman tersebut. Nah, yang pertama yaitu penuduh zina bisa dibatalkan hukumannya apabila masih terdapat keraguan tentang zina tersebut. Yang kedua yaitu harus ada 4 saksi orang laki-laki jika ingin menuduh zina. Dan yang ketiga yaitu kesaksian yang diberikan harus sesuai dengan kejadian yang sesungguhnya. Yang keempat yaitu jika satu dari keempat saksi itu berbeda pengucapannya, maka mereka semua akan dituduh melakukan penuduhan zina. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai surah dalam Al-Quran yang membahas tentang larangan mendekati zina, yaitu Quran Surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabil, yang artinya dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, dalam surah ini potongan ayat pertama sudah dijelaskan bahwa wala taqrabuz zina, janganlah kamu mendekati zina. Kita sebagai seorang muslim dilarang mendekat apalagi melakukan zina. Selanjutnya surah ini juga menjelaskan bahwa zina adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Selanjutnya Allah sendiri memberi predikat kepada orang yang melakukan zina itu seperti orang yang telah merendahkan harkat, martabat serta kehormatan dirinya sendiri karena melakukan zina. Sedangkan dampak dari zina itu terbagi menjadi dua, yaitu dampak di dunia dan dampak di akhirat. Apa sih dampak dari perbuatan zina di dunia itu? Seperti hilangnya kewibawaan, yang kedua itu menimbulkan kefakiran, dan yang ketiga itu berkurangnya umur. Sedangkan dampak di akhirat itu seperti Allah akan murka kepadanya, mendapat banyak dosa, dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka.
Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan beberapa hal yang bisa kalian lakukan untuk menghindari diri dari perbuatan zina. Yang pertama, menjaga pertemanan yang sehat, di mana antara laki-laki dan perempuan dalam pertemanan jangan melibatkan nafsu, karena nafsu adalah salah satu pemicu dari adanya zina. Yang kedua, yaitu menutup aurat. Yang ketiga, menjaga pandangan. Yang keempat, menjaga kehormatan. Dan yang terakhir adalah menyibukkan aktivitas dengan hal-hal positif dan melakukan puasa. Ibu akan menjelaskan ayat yang kedua, yaitu tentang hukuman bagi orang yang telah melakukan zina, yang terdapat dalam Quran Surat An-Nur ayat 2, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani wajlidu kulla wahidi minhuma mi'ata jaldah. Wala ta'khudhukum bihima rafa'u fi dzinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Wal yashhad 'adabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Yang artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki adalah mereka dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasih kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukuman Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman bagi mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Jadi dalam Quran Surat An-Nur dijelaskan bahwa hukuman bagi orang yang telah melakukan zina, yaitu baik pezina perempuan ataupun pezina laki-laki, adalah mereka masing-masing sebanyak 100 kali. Dan janganlah kamu orang-orang yang beriman berbelas kasih atas mereka. Dan sebaiknya pelaksanaan hukuman tersebut disaksikan oleh orang-orang yang beriman. Dalam hal ini, yang memiliki hak untuk menerapkan hukuman tersebut hanyalah khalifah atau kepala negara atau orang-orang yang ditugasi olehnya. Namun, sebelum dilaksanakan hukuman tersebut, ada 4 hal atau bukti. Yang pertama, 4 orang saksi. Yang kedua, sumpah. Yang ketiga, pengakuan. Dan yang keempat, dokumen atau bukti tulis. Jadi, berdasarkan Quran Surat An-Nur ayat 6-10, ada hukuman khusus bagi suami yang menuduh istrinya berzina. Tetapi, sang suami tidak dapat mendatangkan 4 orang saksi dan seorang suami dapat menggunakan sumpah sebagai gantinya, yang mana sumpah itu diucapkan sebanyak 4 kali, dan sumpah yang kelima menyatakan bahwa laknat Allah Subhanahu wa taala atas dirinya. Dan jika ia termasuk orang yang berdusta, maka ucapan sumpah itu dapat mengharuskan istrinya dijatuhi hukuman rajam. Namun, jika sang istri juga berani bersumpah sebanyak 4 kali juga yang isinya bahwa suami termasuk orang-orang yang berdusta, dan sumpah yang kelima menyatakan bahwa laknat Allah Subhanahu wa taala atas dirinya, maka sang istri dapat terhindar dari hukuman rajam. Dan jika 2 hal itu terjadi, maka keduanya dipisahkan dari status suami istri dan tidak boleh menikah selamanya. Dan inilah yang dinamakan dengan li'an. Nah, sekarang kita lanjutkan pelajaran kita. Poin yang ketiga yaitu hadis tentang larangan mendekati zina. Di buku sudah dijelaskan yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Maksudnya yaitu hadis yang terdapat
dalam kitab Bukhari Muslim yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yakhluwanna bi imra'atin laisa ma'ha dzu mahramin minha fa inna thalithahuma syaitan, rawahu Ahmad. Nah, yang artinya dari Jabir berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah berdua-duaan dengan wanita yang tidak bersama mahramnya, karena yang ketiganya adalah syaitan. Hadis riwayat Ahmad. Nah, dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa hukum berzina yaitu haram. Nah, Islam juga menjelaskan kita dilarang untuk mendekati zina karena hukumannya juga sangat berat dan dilarang oleh agama. Nah, dalam hadis tersebut disebutkan salah satu perbuatan zina yaitu berdua-duaan dengan yang bukan mahramnya, yaitu belum ada ikatan yang sah, terus dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, itu namanya berzina. Nah, jika ada orang yang berdua-duaan dengan selain mahramnya, itu orang yang ketiganya adalah siapa? Ya, syaitan. Benar sekali. Nah, hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Sudah bisa dipahami semuanya? Ya, baik, sudah paham. Oke. Baik anak-anak, Ibu akan menyimpulkan materi yang telah kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu zina merupakan hubungan layaknya suami istri antara perempuan dan laki-laki tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Nah, hukuman zina ini adalah haram dan pelakunya pun akan mendapatkan hukuman setimpal, yaitu akan mendapatkan hukuman didera atau pukulan sebanyak 100 kali dan dirajam sampai meninggal. Dan banyak sekali dampak negatif yang ditimbulkan dari perbuatan zina ini, maka anak-anak harus menghindarinya ya. Nah, untuk menghindari perbuatan zina ini dapat kita lakukan dengan cara menjaga pergaulan sehat, menjaga aurat, menjaga pandangan, menjaga kehormatan, dan lain-lain. Nah, kalau sudah paham semua, sekarang kalau tidak ada yang bertanya, ganti Ibu yang bertanya ya. Sekarang siapa yang bisa angkat tangan dan dijawab? Soal yang pertama yaitu apa pengertian dari zina? Siapa yang bisa silahkan angkat tangan dan dijawab. Ya, Mbak Farah, silahkan. Ya, benar sekali. Soal yang kedua yaitu apa hukumnya zina? Siapa yang bisa angkat tangan dan dijawab? Ya, pintar sekali Mas Arif. Oke, selanjutnya yaitu ada berapa kategori zina? Ada berapa, Mbak? Siapa, Mbak, Mas? Siapa yang bisa? Silahkan angkat tangan. Ya, ada 2, yaitu ya muhson dan ghairu muhson. Terus yang selanjutnya, apa hukuman bagi orang yang berzina dan orang yang menuduh zina? Siapa yang bisa? Silahkan angkat tangan. Ya, benar sekali. Ya, Mbak Anti, benar sekali. Terus selanjutnya, surat apa yang menjelaskan tentang larangan berzina, larangan mendekati zina? Siapa yang bisa angkat tangan? Ya, benar sekali Mas Farid, yaitu surat Al-Isra ayat 32 sama surat An-Nur ayat 2 dan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh ya benar, Bukhari dan Muslim. Yang terakhir, bagaimana cara kita menghindari zina? Bagaimana? Siapa yang bisa angkat tangan dan disebutkan? Ya, benar sekali. Yang pertama yaitu menjaga auratnya. Yang kedua yaitu menjaga pandangannya. Yang ketiga yaitu rajin puasa agar kita bisa menahan hawa nafsunya. Ya. Berarti sudah bisa dipahami ya materi yang Ibu sampaikan tadi? Ya, benar sekali ya. Alhamdulillah kalian sudah bisa memahami materinya. Nah, anak-anak, berhubung waktunya sudah habis, mari kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Nah, kita akan bertemu lagi dengan pertemuan minggu depan, dan jangan lupa untuk belajar, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.